Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Hardiando, biasa dipanggil Ando, sebagai Pre-Post Engineer SolidWorks di Paralogix. Nah, pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai AI di SolidWorks, di mana webinar kita berjudul Engineering the Future AI in SolidWorks Design. Di mana AI di SolidWorks itu terbagi atas dua kategori. Yang pertama ada embedded AI, di mana AI ini sendiri akan tertanam atau embedded pada software SolidWorks itu sendiri. Yang kedua adalah virtual companion, yang mana AI ini bisa kita akses melalui 3D Experience Platform, yang mana nanti bisa terintegrasi juga pada software SolidWorks. Nah, kita langsung masuk saja ke materinya. Mungkin Bapak Ibu tidak familiar dengan sosok ini, di mana di tahun 1950 ada seorang ahli komputer bernama Alan Turing. Nah, dia memiliki pemikiran layaknya seperti Isaac Newton yang mempertanyakan kenapa bisa benda-benda itu berjatuhan ke bumi. Nah, sama halnya dengan Alan Turing, dia bertanya apakah satu waktu mesin itu bisa berpikir layaknya manusia. Nah, kemudian pemikiran ini menjadi banyak tantangan bagi uh, ahli teknologi, di mana kita bisa lihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Dari terakhir Alan Turing menyampaikan pemikiran tersebut, barulah akhirnya pada tahun 1956 AI pertama kali itu muncul. Uh, Kemudian di tahun 1967 juga MIT juga membuat Eliza, itu adalah chatbot pertama. Kemudian juga ada di tahun 1997. Nah, ini cukup booming, di mana Deep Blue itu merupakan salah satu AI yang bisa mengalahkan Garry Kasparov dalam permainan catur. Kemudian juga pada tahun 2011 ada AI yang dibuat yang dikenal dengan Deep Learning IBM Watson, itu mengalahkan Jeopardy champion Ken Jennings. Nah, ini semacam acara show quiz ya. Nah, jadi ya ini mengalahkan si Jeopardy ini. Kemudian di tahun 2010 itu mengalami perkembangan data yang cukup banyak, di mana kita banyak diperkenalkan dengan internet, mulai dari browser, Firefox, Chrome, dan lain-lain, sehingga terjadi peledakan data yang cukup signifikan. Barulah di awal tahun 2020 itu large language models itu mulai diperkenalkan, yang mana large language models atau LLM pertama yang diluncurkan itu adalah ChatGPT yang seperti kita kenal sekarang. Nah, barulah di tahun 2025 dan 2026 ini kita akan nanti berfokus kepada AI yang dikembangkan oleh SolidWorks itu memiliki model yang berbeda dengan LLM, yaitu Industry World Model. Nah, nanti kita akan coba bahas. Dan ini adalah salah satu quotes dari CEO SolidWorks, yaitu Manish Kumar, di mana strategi AI kita itu dibangun pada satu keyakinan utama, yaitu dunia fisik berjalan berdasarkan hukum fisika. Dan keyakinan ini akan membentuk semua hal, termasuk bagaimana AI ini akan dibangun, bernalar, dan berkolaborasi. Oke, kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Semisalkan kita punya satu kursi, kemudian kita ingin merancang atau ngeredesain kursi ini menjadi lebih ringan, tapi tetap memiliki fungsi aslinya atau kekuatan aslinya. Nah, jika kita bandingkan AI bertipe LLM atau Large Language Models, itu dia akan mungkin langsung mengurangi jumlah kakinya tanpa mempertimbangkan tujuan dari kursi itu sendiri, baik itu nanti keamanan. Nah, namun sedangkan kalau industri work model, dia akan mempertimbangkan seperti fungsi kursi ini seperti apa, kemudian kekuatannya seperti apa. Nah, itu akan dipertimbangkan oleh AI bertipe industri work model ini. Nah, berikut ada perbedaan di antara LLM dan industri work model.
Untuk kategorinya di LLM itu menggunakan pemodelan bahasa, sedangkan industri model itu menggunakan pemodelan fisika. Dan dari tujuan utamanya yaitu dari LLM itu memproduksi pola bahasa dan kata berikutnya. Sedangkan industri model itu lebih memprediksi keadaan fisik berikutnya. Dan untuk data pelatihannya, biasanya LLM itu menggunakan data berupa teks, gambar, dan pengetahuan manusia. Sedangkan industri model menggunakan hukum-hukum fisika, batasan-batasan geometri, dan data-data yang real di kehidupan nyata. Dan untuk penalarannya, itu LLM itu memanfaatkan probabilitas, statistika, dan linguistik. Nah, sedangkan industri model itu memanfaatkan hukum fisika, hubungan spasial, dan hukum kausalitas, hubungan sebab akibat. Dan untuk output yang bisa kita dapat jika menggunakan LLM itu adalah respon yang masuk akal dan bersifat percakapan. Namun untuk industri world model itu hasil yang kita dapatkan lebih valid secara fisik dan dapat diuji. Dan untuk kekuatan atau kemampuan dari LLM itu sendiri adalah menghasilkan ide dan meringkas informasi. Sedangkan untuk industri world model adalah dia lebih berfokus kepada akurasi, validasi, dan simulasi. Sedangkan untuk kelemahannya pada LLM itu dapat memberikan jawaban yang terdengar benar, tapi sebenarnya salah. Nah, kalau untuk industri world model, kelemahannya adalah dia memerlukan beberapa masukan terstruktur dan memerlukan komputasi yang lebih besar dibandingkan LLM. Nah, kalau LLM ini sendiri itu adalah generative AI pada umumnya yang pernah kita kenal, bisa ChatGPT, Copilot, dan lain-lain. Nah, sedangkan industri world model ini adalah AI SolidWorks yang sedang dikembangkan sampai sekarang. Nah, berikut kurang lebih bentuk interface dari salah satu AI kita yang saya coba bahas sebelumnya tadi, yaitu Virtual Companion. Nanti dia akan bisa terintegrasi di SolidWorks langsung. Nah, adapun beberapa hal yang bisa kita manfaatkan dari AI ini sendiri, yaitu pertama itu jelas time to market. Kita bisa mempercepat produksi dan mempercepat produk kita sampai ke konsumen. Dan juga kita bisa meningkatkan margin ya. Kemudian juga bisa meningkatkan produktivitas. Tidak hanya produktivitas, juga berhubungan dengan revisi. Jadi kita bisa mengurangi resiko revisi atau mempercepat proses revisi itu sendiri, dan juga mengurangi dependensi ataupun resiko yang terjadi. Oke. Nah, jadi kita bisa dengan AI kita bisa mempercepat desain dan meningkatkan kualitas yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa mengurangi beban pekerjaan berulang dan bisa memfokuskan prioritas pekerjaan kita. Dan juga kita bisa terbantu dengan dokumentasi dan pemanfaatan sumber daya kembali. Nah, ini adalah dua kategori dari AI yang ada di SolidWorks, ada yang embedded dan virtual companions. Nah, pada webinar kali ini kita mungkin akan fokus kepada SolidWorks embedded AI terlebih dahulu. Nah, jadi ada beberapa fitur yang ada pada SolidWorks embedded AI. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Oke. Pertama kita akan coba bahas yang auto fastener recognition and pattern. Nah, ini cukup menarik. Jadi pada SolidWorks 2026 SolidWorks memunculkan satu fitur baru, yaitu auto fastener recognize, di mana SolidWorks dapat mengenali geometri tertentu, baik model itu akan berbentuk baut, washer, atau nuts. Nah, setelah part itu dikenali, ketika kita masukkan atau import part tersebut ke dalam assembly kita, part tersebut dapat langsung kita mate atau constraint ke dalam lubang atau geometri tertentu. Nah, jadi kita tidak
perlu memakan waktu lagi untuk melakukan math atau constraint pada standar part. Nah, jadi si standar part ini akan bisa langsung dikenali oleh SolidWorks. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah menggunakan SolidWorks, ini mirip halnya seperti toolbox yang ada pada SolidWorks profesional. Nah, tapi ini adalah dua hal yang berbeda. Karena untuk toolbox di SolidWorks itu sudah disetting sedemikian rupa sehingga part tersebut itu memiliki math reference. Sehingga ketika kita geser atau kita masukkan si toolbox ini ke dalam assembly, dia akan melakukan hal yang serupa dengan auto recognize fastener ini. Nah, tapi untuk fitur kali ini dia tidak memerlukan math reference. Jadi baik itu important file berupa file step ini pun sendiri itu juga bisa langsung kita otomasi terkait math-nya. Jadi kita tidak perlu menggunakan math reference terlebih dahulu. Jadi dia udah dikenali oleh AI sebagai bentuk standar part, baik itu baut, washer, atau nuts. Nah, kemudian kita bisa masuk ke fitur berikutnya, yaitu selection accelerators. Nah, untuk selection accelerator ini sendiri, ini sudah rilis pada tahun 2023. Nah, jadi di tahun 2023 itu rilis nama fiturnya yaitu selection accelerator untuk fillet. Nah, kemudian di tahun 2025 baru muncul lagi untuk fitur chamfernya. Nah, pada selection accelerator ini kita bisa memilih, bisa menggunakan fillet ataupun chamfer dengan lebih mudah. Jadi semisalkan kita mau pakai fillet, kemudian saat proses fillet kita bisa langsung pilih sudut tertentu, kemudian kita bisa akan diberikan suggestion sudut-sudut mana saja yang memungkinkan untuk bisa kita fillet ataupun kita chamfer. Nah, ini akan sangat membantu untuk proses kita melakukan fillet atau chamfer. Karena mungkin bayangkan kalau misalkan kita buat roda gigi atau misalkan komponen yang memiliki banyak sudut, pasti akan memakan waktu untuk memilih satu persatu sudut yang ingin kita fillet atau kita chamfer. Nah, pada fitur kali ini kita bisa langsung memilih atau memilih suggestion yang sudah diberikan oleh SolidWorks, sudut-sudut mana saja yang ingin kita chamfer atau kita fillet. Dan semisalkan pun dari suggestion itu belum pas, itu bisa kita kurangi atau kita tambahkan setelahnya. Jadi tetap fleksibel. Oke. Mungkin itu untuk dua fitur dari SolidWorks Embedded AI. Nah, kita punya banyak fitur lainnya untuk SolidWorks Embedded AI dan kita akan bahas untuk webinar seri selanjutnya. Kalau begitu, saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator.